satu ini, untuk yang modul penggambaran bidang di GeoKKP ini, yang kita perlukan di sini adalah software AutoCAD Map 2012 yang sudah ada terinstall fitur GeoKKP-nya. Jadi fitur GeoKKP-nya bisa dilihat nanti di sini adalah pemetaan, standarisasi dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pertama kali membuka AutoCAD Map itu nanti biasanya kalau di tempat saya itu adalah defaultnya itu seperti ini ya. Defaultnya adalah bentuk yang seperti ini. Nah, dan ini di sini dia tidak keluar menu GeoKKP-nya. Jadi untuk mengeluarkan itu, kalau misalnya default teman-teman juga sama seperti saya, teman-teman bisa milih yang tampilan Map Classic Workspace di sini, ada di sebelah kiri atas, di sebelah sini, atau bisa juga di sebagian kanan bawah ini. Nah, kita masuk ke menu yang tampilan yang Map Classic Workspace, di mana nanti teman-teman akan bisa menemukan di sini ada menu-menu tambahan yang untuk GeoKKP. Jadi di sini ada pemetaan dan standarisasi. Jadi tools yang akan kita gunakan untuk GeoKKP ini adalah terutama ini ya, pemetaan dan standarisasi yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan penggambaran bidang kayak gitu ya. Jadi ada tools pemetaan dan tools standarisasi, ada di sebelah sini dan juga ada di sebelah sini, dan ini nanti juga bisa ditemui di sini ya. Jadi tool standarisasi ada di sebelah sini juga, dan tool pemetaan standarisasi ini, terus kemudian tool pemetaan ada di sebelah sini juga. Jadi teman-teman nanti bisa memilih antara icon yang sebelah sini atau ini, atau kalian juga bisa memilih yang menu-menu yang ada di sini dan sebelah pemetaan dan standarisasi. Nah gitu. Nah, untuk bagian yang pertama ini nanti kita akan bersama-sama melakukan pengenalan menu-menu apa saja yang ada di GeoKKP, sekaligus nanti kita akan melakukan penggambaran data gitu ya, penggambaran bidang tanah kayak gitu. Nanti ada beberapa metode penggambaran bidang tanah yang sesuai dengan yang telah kita pelajari dalam pengukuran. Jadi ada metode trilaterasi dengan menggunakan sudut dan jarak, dan juga dengan menggunakan azimut. Jadi kalau teman-teman kemarin di pengolahan data berkomputer itu sudah menggunakan menu AutoCAD Map untuk melakukan penggambaran, nah di sini nanti kita akan menggunakan menu yang ada di GeoKKP. Jadi sebenarnya prinsipnya itu sama, cuma kalau di GeoKKP ini nanti ada beberapa menu yang sudah terotomatisasi sesuai dengan menu-menu yang dibutuhkan untuk pemetaan kadastral, termasuk juga nanti ada menu standarisasi. Kenapa menu standarisasi? Karena ketika kita melakukan pemetaan dan pengukuran dan pemetaan itu nanti kita harus memenuhi standar yang ada yang digunakan oleh Kementerian ATR BPN, sehingga nanti gambar bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia itu sudah terstandarisasi baik layernya maupun dimensinya dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama kali ketika kita lihat di sini dulu waktu di pengolahan data berkomputer itu teman-teman sudah melakukan setting layer ya. Jadi kalau kita lihat pertama kali pasti layernya kosong seperti ini. Kalau dulu di pengolahan data berkomputer kita membuat layer satu persatu. Nah, kalau di KKP ini kita bisa melakukan otomatisasi dengan cara kita melakukan set layer. Jadi saya perlihatkan dulu bedanya apa. Jadi di sini ketika pertama kali kita membuka defaultnya adalah kosong. Jadi hanya ada layer 0 di sini kayak gitu. Nah, ketika kita cek di sini terus kemudian kita lakukan set layer gitu ya, secara otomatis dia akan membuat layer standar yang sudah ada di BPN, yang dipakai di BPN. Ada banyak sekali layer-layer standar yang ada di sini kayak gitu. Jadi nanti tidak lagi kita menggunakan layer bidang, layer jalan, layer bangunan dan lain sebagainya, tapi kita sudah menggunakan layer standar yang ada di sini. Jadi misalnya kalau bidang nanti akan masuk ke 02, 0100 dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, untuk memulai penggambaran kita lakukan tadi itu dulu sebentar, kita lakukan dulu tadi standarisasi. Terus kemudian setelah itu kita bisa melakukan yang namanya set line type scale. Jadi kita melakukan set line type scale dulu, skalanya nanti menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya akan menggunakan skala 1:250. Jadi saya pilih 1:250 gitu ya. Terus kemudian untuk melakukan penggambaran itu saya menggunakan modul pemetaan digital yang sudah dipegang oleh teman-teman. Jadi yang pertama kita langsung latihan saja supaya nanti kita bisa mengenali menu-menunya itu secara bersama-sama kayak gitu ya. Sambil berlatih itu akan lebih mudah, karena saya mengasumsikan bahwa teman-teman sudah bisa
melakukan pemetaan menggunakan AutoCAD Map, dan ini prinsipnya hampir sama kayak gitu ya. Jadi kita akan melakukan penggambaran bidang ini. Jadi nanti kalau teman-teman lihat modul pemetaan digital, nanti kita akan melihat bahwa ada gambar ini, ada bidang ini yang akan kita gunakan sebagai latihan. Dan kita bidang ABCD ini dia memiliki informasi azimut dan memiliki informasi jarak gitu. Kita akan menggambar bidang ABCD ini dengan menggunakan informasi azimut dan informasi jarak dengan metode yang memungkinkan dengan data yang ada seperti ini. Jadi kita bisa bagusnya di GeoKKP ini kita bisa memilih beberapa metode penggambaran sesuai dengan yang kita lakukan pengukurannya. Jadi kita bisa menggambar dengan azimut, bisa menggambar dengan sudut yang searah jarum jam, bisa menggambar sudut yang berlawanan jarum jam, atau kita bisa menggunakan metode trilaterasi kayak gitu. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menggunakan metode azimut dulu. Jadi asumsinya adalah seperti ini, data yang kita miliki adalah seperti ini. Jadi kita sudah mengetahui azimut dari titik A ini, dan kita akan menggambar ruas garis A dan B, di mana azimut titik A itu adalah 94 derajat 8 menit 59 detik, sementara jarak dari A ke B itu adalah 12,84 meter. Nah, bagaimana tadi kita melakukan penggambaran? Setelah kita melakukan set layer, dan juga kita sudah menentukan set line type scale-nya, kita mulai penggambaran dengan cara kita klik menu pemetaan dan kemudian kita pilih gambar polar azimut kayak gitu ya. Kita bisa milih di sini gambar polar azimut, atau bisa klik yang di sebelah sini polar azimut, sama saja kayak gitu ya. Dan kemudian kita melakukan masukkan titik basis gitu. Kalau misalnya kita punya data koordinat, maka kita akan masukkan koordinatnya, atau kalau tidak teman-teman bisa langsung klik sembarang di sebelah sini. Jadi saya asumsikan misalnya titik A itu adalah koordinatnya 1000,1000, maka kalau kita lihat di sini ada tulisannya masukkan titik basis, maka kita masukkan 1000,1000 gitu ya, koma atau di tab bisa 1000. Terus kemudian kita tekan enter gitu. Terus kemudian kita masukkan identitas titik. Identitas titik itu adalah titik B-nya, jadi titik yang akan menjadi ujung kedua dari ruas garis gitu ya. Kalau ujung pertama kan tadi yang 1000,1000, berarti identitas titik adalah ujung garis yang kedua gitu. Kemudian kita enter, kemudian di situ ada tulisan masukkan azimutnya. Azimut yang kita miliki adalah 94, enter. Dalam menitnya adalah 8 menit, enter. Dan kemudian detiknya adalah 59 detik, enter. Kemudian jarak dari titik basisnya adalah 12,84. Jadi kita gambar 12,84, kita enter kayak gitu. Nah, kita enter 2 kali untuk melihat untuk mengakhiri penggambaran ruas garis yang ini. Kalau misalnya tidak tampak, kita zoom Z, kemudian E, extend, zoom, extend. Jadi ini adalah ruas garis yang kita miliki. Ini adalah titik A dan titik B, di mana azimut AB adalah 94 derajat 8 menit 59 detik, dan jarak dari A ke B adalah 12,84 meter kayak gitu ya. Nah, ini kita sudah bisa menggambar ruas garis A dan B dengan menggunakan data azimut dan data jarak gitu. Dan yang kemudian yang kedua itu kita akan melakukan penggambaran titik, misalnya kita akan menggambarkan titik D kayak gitu ya. Kita lihat di sini bahwa titik D ini memiliki informasi diagonal, diagonalnya 18,08, sementara jarak dari A ke D itu adalah 12,54 gitu ya. Jadi dari A ke B itu 12,54, dan diagonal dari B ke D itu adalah 18,08. Nah, kita akan melakukan penggambaran karena ini merupakan data jarak dengan jarak yang dalam bentuk segitiga, maka kita akan menggunakan metode trilaterasi. Trilaterasi ada di sebelah sini, tapi sebelumnya kita akan menggunakan ini dulu ya, gambar garis GU. Di sebelah sini juga ada gambar garis GU, atau teman-teman bisa melakukan itu di sini ya. Jadi kita pencet ini gambar garis GU, terus kemudian kita letakkan di titik A gitu ya. Jadi kalau misalnya ini snapnya yang kotak hijaunya itu tidak menyala, teman-teman bisa menyalakan snapnya di sebelah sini, objek snap, sama seperti ketika PDB dulu. Nah, kita klik di sebelah titik A dan kita arahkan kursor menuju arah atas sesuai dengan orientasi gambarnya kayak gitu ya. Dan kemudian kita ketikkan 12,54.
gitu ya. Jadi dari titik A ke titik D itu 12,54. Lalu kita enter. Nah, kita seperti itu ya. Lalu kita enter, terus kemudian dari titik B ke titik D itu adalah 18,08. Kembali kita klik gambar garis GU, terus kemudian kita paskan di titik B, dan orientasi kursornya kita arahkan ke arah yang menuju titik D, dan kita ketik 18,08. Enter. Nah, seperti ini. Kita enter lagi. Nah, kalau seperti ini kan kita belum ketemu nih ya. Kalau dulu waktu di PDB kan kita menggunakan lingkaran-lingkaran itu ya, circle-circle itu ya, sehingga kita nanti bisa saling bertemu satu sama lain kayak gitu. Nah, kalau di sini kita langsung menggunakan otomatisasi, yaitu trilaterasi ini kita klik trilaterasi, terus kemudian kita klik garis yang akan kita satukan, yaitu garis AD dan garis BD. Nah, secara otomatis dia akan tersambung menjadi satu. Untuk menggambar garis DC dan BC juga sama. Jadi dari D ke C itu adalah 12,74. Jadi kita klik lagi gambar garis GU ini. Klik ke arah kanan itu 12,74 gitu ya. Terus kemudian kita enter lagi, dan dari titik B ke titik C itu adalah 12,82 enter. Nah, gitu kita enter lagi, kita extend, terus kemudian tadi itu ya belum bertemu, maka kita akan menggunakan metode trilaterasi untuk melakukan ini 1 dan 2. Nah, nanti secara otomatis dia akan menjadi gambar A, B, C, D seperti ini ya. Jadi dia secara otomatis akan bertemu kayak gitu. Terus kemudian ketika dia sudah jadi bidang tanah seperti ini gitu ya, tadi itu kan sebenarnya ini masih gambar garis GU, kita masih gambar garis GU, dan kita akan mengubah ini sesuai dengan layer standarnya, yaitu layer bidang tanah ya gitu. Maka kita akan melakukan standarisasi secara otomatis. Jadi kalau ini tadi itu masuknya kan masih 020300 ya garis GU itu, kita akan mengubah itu menjadi batas bidang gitu. Nanti kita klik menu standarisasi, terus kemudian kita jadikan objek linear, pilih yang unsur kadastral, dan kemudian kita gambar ini kita alihkan ini menjadi batas bidang gitu ya. Jadi ini objek linear karena dia berupa garis yang akan kita ubah menjadi batas bidang. Kalau tadi kan masih gambar garis ukur ya, masih belum ditentukan dia ke batas bidang atau tidak. Nah, sekarang kita akan mengkonversi ini menjadi batas bidang. Kita klik ini, terus kemudian kita pilih 1, 2, 3, 4. Yang diagonal tidak saya pilih karena diagonal ini kan bukan batas bidang ya. Batas bidang hanya perimeter di pinggir-pinggirnya. Setelah selesai kita pilih, kita enter. Nah, secara otomatis si ini akan menjadi batas bidang. Dia akan berubah menjadi 020-100. Kalau teman-teman lihat di sini ya, dia akan menjadi layer 020-100 atau layer batas bidang. Sementara yang ini, yang diagonal ini masih 020-300, yaitu garis gambar ukur gitu ya. Nah, jadi kita secara otomatis telah mengubah ini menjadi batas bidang. Nah, kalau kita ingin menambahkan informasi jarak, maka kita bisa melakukan di sini pemetaan, klik pemetaan, terus kemudian kita gambar dimensi, terus kemudian dimensi linear, pilih garis karena ini berupa garis. Pilih garis, lalu kemudian kita klik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu kita enter. Secara otomatis dia dimensinya akan keluar dan sudah terstandarisasi sesuai dengan standar dalam penggambaran gambar ukur maupun surat ukur gitu ya. Jadi secara otomatis dia sudah akan terstandarisasi dalam penggambaran surat ukur gitu ya. Jadi kita sudah ada dimensi 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Itu adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan kayak gitu ya. Tapi saya mau ngasih lihat dulu ke teman-teman bahwa ketika kita melakukan pengukuran itu kita harus membayangkan bahwa apa yang kita ukur itu nanti bisa digambar di AutoCAD-nya, karena kadang-kadang ketika kita tidak memberikan angka ukur yang pas, angka ukur yang
yang dibutuhkan, yang ini dia itu kadang-kadang seringkali tidak bisa tergambar, atau ketika dia tidak tergambar dia akan gambarnya menjadi tidak akurat. Sebagai contoh seperti ini, saya akan melakukan penggambaran yang sama dengan yang ini, jadi saya tetap akan menggambar ini, tapi saya tidak akan menggunakan informasi diagonal ini ya. Jadi apakah bisa tergambar? Bisa, tapi nanti akan kita lihat apakah dia sesuai dengan apakah sama dengan kondisi yang ada diagonalnya atau tidak. Sebagai contoh seperti ini, saya akan melakukan penggambaran sama persis seperti ini tapi tidak menggunakan informasi diagonal. Tadi yang pertama adalah kita melakukan penggambaran polar azimut tadi ya, gambar polar azimut. Kemudian saya masukkan titik A di sebelah sini, masukkan titik basisnya di sebelah sini. Identitas titik adalah titik di ujung yang kedua, berarti titik B, kayak gitu ya. Terus kemudian azimutnya adalah 94 derajat, enter, 8 menit, enter, dan 59 detik, enter. Kemudian jarak dari titik basis adalah 12,84, sama persis gitu ya. Nah itu. Terus kemudian ini di sebelah sini ya, zoom, enter, saya zoom dulu. Kemudian saya akan melakukan penggambaran tanpa menggunakan diagonal. Jadi saya akan klik di sebelah sini, gambar garis ukur sebelah sini, kemudian saya akan tarik ke sana, itu adalah 12,54 gitu ya, tarik ke atas ke utara, terus kemudian tarik ke arah timur atau ke kanan, itu adalah 12,74 seperti itu. Terus kemudian saya enter, dan kemudian di bagian B ke C itu saya bikin garis ini ke sini, itu ke arah utara adalah 12,82 gitu ya. Apakah bisa? Mari kita lihat. Terus kemudian kita lakukan trilaterasi dari garis ini ke sini, saya paksa untuk ditutup, dan kemudian kita lihat dimensinya apakah sama atau tidak. Saya akan memberikan dimensi sudut ya. Kalau jarak mungkin sama, tapi kalau sudutnya coba kita lihat apakah sama. Di sini adalah 90,2, dan kita lihat dimensi sudut yang sebelah sini apakah sama. Dimensi, pilih sudut, sepertinya sama ya, tapi kita lihat apakah dia sama atau tidak. 92,27, jadi berbeda ya. Walaupun tadi kita tetap bisa melihat bahwa di sini dimensinya sama nggak. Kita lihat garisnya sama nggak dia, tapi dia memiliki sudut yang berbeda gitu ya. Nah 12,74, 12,82, 12,84, 12,54 sama persis, tapi sudutnya berbeda. Jadi sebenarnya walaupun kedua bidang ini terlihat identik, tapi sebenarnya dia ukurannya berbeda, hanya panjangnya saja yang berbeda. Jadi di sini adalah 90,2, di sini 92,27. Jadi kadang-kadang seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat di kasus ini, kadang-kadang itu kita bisa menggambar, menggambar dari garis ukur, dari ukuran yang ada di lapangan. Misalnya tadi kita tidak menggunakan kontrol diagonal, tetap bisa diukur, tetap bisa digambar di GeoKKP, tapi nanti dimensinya itu tidak sama dengan yang ada di lapangan. Jadi ini sering yang menjadi faktor kesalahan ketika kemudian gambarnya itu disatukan dengan disatukan dengan GU yang lainnya, itu menjadi tidak nyambung karena angka ukurnya kurang. Jadi bidang ini menjadi tidak rigid kayak gitu, jadi tidak rigid. Walaupun bisa digambar dengan metode trilaterasi seperti itu, tapi ketika kita gambarkan di sini itu sebenarnya dia berbeda, dan nanti kesalahannya juga akan merambat ke bidang-bidang yang sebelahnya kayak gitu. Maka saya bilang bahwa sangat penting bagi kita untuk melakukan pengukuran yang mencukupi angka ukurnya. Jadi nanti kita bisa membayangkan bahwa apa yang kita gambar di lapangan itu harus bisa dipetakan secara akurat di GeoKKP kayak gitu. Jadi walaupun misalnya sepertinya kita bisa nih hanya mengukur sisi-sisinya saja tanpa mengukur diagonalnya, tapi sebenarnya ketika digambarkan dia menjadi tidak sama atau berbeda kayak gitu. Nah ini adalah metode yang pertama. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita menggambar menggunakan metode azimut dan metode trilaterasi gitu ya, dengan menggunakan jarak dan jarak, menggunakan prinsip segitiga kayak gitu. Nah yang
selanjutnya yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana kalau kita menggambar dengan metode sudut, metode sudut dan jarak gitu, sorry. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Di sini saya sudah menyiapkan latihan ya. Jadi kita akan menggambar gambar ini. Nanti latihannya teman-teman bisa mendapatkan filenya gitu ya. Nanti akan saya sertakan di Classroom. Nah, di sini kita akan menggambar bidang bidang BCDE gitu ya, bidang BCDE di mana diketahui azimut titik AB itu adalah 156 derajat dan sudut ABC itu adalah 118 derajat 26 menit gitu ya. Jadi kita akan menggunakan 3 metode trilaterasi itu ya, trilaterasi karena kita di sini juga punya data data diagonal, terus kemudian kita menggunakan data azimut dan kita menggunakan data pengukuran sudut kayak gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana caranya, hampir mirip gitu ya. Jadi saya bikin dulu baru gitu ya, saya open, terus kemudian sama tadi ketika melakukan pemetaan itu pertama adalah set layernya dulu supaya kita punya layer standar kayak gitu ya, gitu. Terus kemudian saya akan standarisasi, saya akan set line type scale-nya saya akan 1:250 kayak gitu. Dan yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan plotting titik TDTA gitu misalnya ya. Jadi kita sekalian belajar bikin plotting TDT gitu ya. Jadi titik A itu kita anggap sebagai TDT seperti itu. Jadi yang akan kita lakukan adalah klik pertama pemetaan, kemudian kita gambar titik dasar teknik orde. Ordenya itu nanti tergantung ya, orde 0 sampai 4 atau kita bisa pilih orde perapatan atau yang dari instansi lain. Kita pilih aja misalnya orde perapatan, jadi kita bikin sendiri. Identitas titiknya, katakanlah ini identitas titik A gitu ya. Jadi itu sesuai dengan angkanya. Jadi misalnya ini adalah orde 11, misalnya ini TDT-nya itu kan punya identitas ordenya ya. Nah, itu nanti kita bisa masukkan, tapi kita pura-puranya aja. Terus kemudian kita masukkan koordinatnya, ini koordinat pura-pura 1000,1000 kayak gitu biar gampang aja. Terus kemudian kita lihat Z, enter gitu. Nah, ini adalah TDT kita, TDT perapatan kita, TDT A kayak gitu ya, katakanlah seperti itu. Ini nanti A ini simbolnya itu juga akan tergantung. Ketika kita milih orde 0, orde 1, orde 2 itu nanti dia simbolnya akan berbeda-beda mengikuti ini sendiri, mengikuti standarisasi dari simbolnya itu sendiri. Nah, terus kemudian kita akan menggambar titik B di mana diketahui azimut AB dan jarak dari A ke B gitu ya. Jadi kita klik pemetaan dan kemudian kita gambar polar azimut. Kita klik di A kayak gitu ya. Identitas titiknya adalah titik B yang akan kita gambar kayak gitu ya. Azimutnya adalah 156 derajat 12 menit 00 detik gitu ya. Terus kemudian jarak dari titik basis adalah 13 meter gitu. Kemudian kita enter lagi. Kita lihat di sini bahwa titik B ada di sebelah sini gitu ya. Titik B ada di sebelah sini. Nah, terus kemudian kita akan menggambar titik C di mana diketahui sudut ABC adalah 118 derajat 26 menit gitu ya. Nah, kita dan ini diukur searah dengan jarum jam. Jadi nanti kalau dalam mode pemetaan itu kita bisa ngeset dia polar dengan searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam gitu ya. Nah, ini diukurnya searah dengan jarum jam, maka kita akan pilih searah dengan jarum jam. Titik basisnya adalah titik di mana kita akan mulai di mana alat itu berdiri gitu ya. Kemudian acuannya adalah titik bidiknya, jadi titik A. Jadi alat berdiri di B, kemudian membidik A dan kemudian membidik C gitu ya. Identitas titik berarti yang akan kita gambar adalah titik C tadi. Terus kemudian sudutnya adalah 118 26 menit 0 detik gitu. Terus kemudian jaraknya adalah 19,97 gitu ya. Nah, titik B ada di sebelah sini. Kita sudah bisa menggambar titik A dan titik B dengan menggunakan data sudut. Tadi titik A ke B itu kita gunakan data azimut dan jarak. Titik B ke C itu data sudut dan jarak gitu ya. Jadi untuk menggambar sedata sudut dan jarak itu kita bisa memilih dia polar yang searah jarum jam atau yang berlawanan dengan jarum jam kayak gitu. Yang selanjutnya kita akan menggambar katakanlah misalnya titik E gitu ya. Kita punya ukuran dari B ke E
dan punya ukuran dari C ke E. Itu sama. Jadi nanti yang kita lakukan adalah kita pencet ini gambar garis GU, terus kita tempatkan di titik B, gitu ya. Kita tempatkan di titik B, pas di tengah titik B, kemudian ke atas, orientasi ke atas 12,37, gitu ya, enter. Terus kemudian kita tempatkan kembali, kita tekan enter atau ini tadi kita tempatkan di titik C, terus kemudian orientasinya ke sana itu adalah 19,82, enter, gitu ya, enter lagi, terus kita enter lagi tuh. Terus kemudian kita gunakan metode trilaterasi, gitu ya, klik, terus kemudian kita klik sini dan klik sini, secara otomatis dia akan terbentuk seperti ini, kayak gitu. Terus kemudian kita bidik dari E ke D itu 14,27. Jadi ini ya, gambar garis ukur sini ke arah kanan atau ke arah timur itu 14,27. Terus kemudian dari C ke D ke arah utara gitu adalah 10,61, enter. Nah, terus kemudian kita lakukan trilaterasi lagi. Nah, gitu ya, ini sudah jadi. Ini seperti ini. Apakah kita bisa menggambar bidang tanah ini tanpa menggunakan diagonal? Bisa, tapi tidak akurat, gitu ya. Jadi itulah fungsinya kenapa kita selalu mengukur diagonal atau titik ikat yang lain, supaya nanti gambarnya itu lebih rigid. Jadi dia tidak goyang-goyang, kayak gitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya ilustrasikan di contoh yang sebelumnya, kita tetap bisa menggambar bidang ini tanpa diagonal, tapi nanti ukurannya akan berbeda. Walaupun jaraknya sama, tapi sudutnya akan berbeda, kayak gitu. Jadi seperti yang tadi saya contohkan di contoh yang pertama. Maka nanti ketika teman-teman mengukur itu kita harus berhati-hati supaya nanti semakin banyak titik ukurnya, garis ukurnya, semakin banyak garis ukurnya itu nanti dia akan semakin rigid, semakin akurat, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun nanti kita itu ngukurnya itu tidak menggunakan diagonal, itu tetap akan bisa. Saya kasih contoh ya, kalau misalnya kita buktikan, coba. Jadi saya akan menggambar sama seperti tadi, pemetaan, kemudian kita lihat dia gambar polar dengan azimut, titik A, titik basisnya di sini, identitas titiknya adalah coba jangan di sini, dia biar agak jauh. Kita ulangin, titik A, gambar polar azimut, kemudian masukkan titiknya di sebelah sini, identitas titiknya di sebelah sini, dan kemudian kita masukkan azimutnya juga sama. Tadi azimutnya adalah 156, terus menitnya adalah 12 menit, detiknya 0 gitu. Terus kemudian jarak dari titik basis adalah 13 gitu. Nah, enter gitu ya. Terus kemudian kita akan menggunakan data sudut, jadi polar dengan sudut searah jarum jam gitu ya. Kita akan menggambar garis BC gitu ya. Titik basisnya atau titik berdirinya alat itu di B, terus kemudian titik acuannya adalah kita membidik pertama itu titik A gitu ya. Terus kemudian identitas titiknya itu adalah yang akan kita gambar C gitu ya. Sudutnya itu adalah 118 derajat 26 menit 0 detik gitu, dengan jarak 19,97, sama persis. Terus kemudian kita lihat ketika kita menggambar tidak menggunakan diagonal, saya akan sama ya, kita pilih yang gambar garis ukur, kemudian kita letakkan di titik B, ke arah utara itu 12,37, terus kemudian ke arah timur itu adalah 14,27 gitu ya. Terus kemudian saya akan bidik dari titik C ke arah utara itu adalah 10,61 gitu ya. Dan kemudian saya akan menggunakan metode trilaterasi untuk menyatukan ini dari sini ke sini, trilaterasi seperti ini ya. Kita lihat bentuknya sudah beda, kita cek. Kalau kita cek dimensinya pasti sama, kemungkinan besar sama. Coba kita lihat dimensinya. Di sini
kemungkinan besar dia sama. Nanti yang akan membedakan adalah sudutnya, dan ini kadang-kadang yang sering dilupakan ketika kita melakukan pengukuran di lapangan. 14,7, 10,61, 19,97, 12,37 sama persis, tapi ketika kita lihat sudutnya, gambar dimensi sudut misalnya sini ke sini ya, 117, berapa tadi, gambar dimensi sudut 117,55, alah gimana sih ini, 117,55 tadi ya, 117,55 gitu bilang, aduh sorry, dimensi sudut 117,55 itu ya. Terus kemudian kita lihat kalau sebelah sini dia adalah 104,70. Kelihatannya bisa digambar gitu ya, tapi ternyata ketika digambar itu berbeda. Dan ini yang sering menyebabkan perambatan kesalahan. Jadi ketika di sini dia sudah salah gitu ya, di sini dia sudah salah atau kurang tepat seperti itu. Nah, nanti dia di bidang-bidang yang sebelah-sebelahnya juga dia akan kurang tepat gambarnya, walaupun kelihatannya dia bisa digambar dengan menggunakan trilaterasi kayak gitu ya, walaupun kelihatannya hampir sama nih seperti ini, tapi karena dia tidak ada pengikatnya diagonal ini, maka dia menjadi kurang akurat gitu ya. Jadi itulah kenapa ketika kita nanti mengukur di lapangan, walaupun kelihatannya bisa digambar, itu tetap kita harus menggunakan kontrol diagonal seperti itu. Nanti kita lihat karena hasilnya nanti akan berbeda. Nah, setelah kita selesai melakukan penggambaran, tadi bidangnya yang ini ya, setelah kita selesai melakukan penggambaran, kita juga akan mengubah ini menjadi objek unsur kadastral gitu ya, batas bidang gitu ya. Jadi itu tergantung, kalau ini batas bidang ya kita ubah menjadi batas bidang, ketika kita ini adalah pagar tembok maka dia juga akan kita ubah menjadi pagar tembok dan lain sebagainya. Nah, ini kita masukkan ini ke dalam batas bidang karena ini adalah batas bidang ya asumsinya kayak gitu, dan nanti secara otomatis dia akan berubah menjadi layer 020 100 atau layer bidang kayak gitu. Kalau misalnya ini adalah pagar tembok juga kita bisa melakukan penggambaran itu. Dan juga standarisasi itu dia tidak hanya batas bidang, tapi juga ketika teman-teman misalnya ini adalah batas negara, batas provinsi, batas desa dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa melakukan itu secara otomatis. Jadi tinggal dipilih saja objeknya, maka dia akan secara otomatis terdefinisikan ke bidang yang satunya gitu. Nah, itu contoh yang kedua. Terus kemudian kita akan beranjak ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini saya akan menunjukkan hampir sama. Jadi kita punya data azimut, data sudut, tapi seperti ini. Kita akan menggambar bidang A, B, C, D, di mana kalau tadi kan kita mengikatnya keluar ya. Tadi kita mengikatnya keluar ke TDT perapatan A gitu ya, dengan azimut A ke B. Nah, sekarang kita akan melakukan penggambaran ABCD dengan azimut di titik D dan sudut di titik A kayak gitu. Nah, nanti seperti apa kita lihat, hampir sama sih sebenarnya. Kita new saja, open, terus kemudian sama seperti tadi kita melakukan standarisasi set layer, dan saya akan pilih line type scale-nya adalah 1:250 gitu ya, itu tergantung kebutuhan, tidak harus gitu. Terus kemudian kita gambar titik, yaitu titik D itu 1000,1000. Jadi saya akan pertama kita akan menggunakan gambar polar azimut. Titik basisnya adalah 1000,1000 itu ya. Identitas titiknya, kalau titik basis itu tadi tempat berdiri alat, identitas titik adalah titik yang akan kita gambar, yaitu titik C kalau dari data. Terus kemudian datanya ini ya, biar teman-teman ingat gitu ya. Kemudian dari D ke C itu dia azimutnya adalah 89 derajat 53 menit gitu ya. Jadi dia dari D ke C itu azimutnya adalah 89 derajat 53 menit 0 detik. Terus kemudian jaraknya adalah 18,52. Jaraknya adalah 18,52. Kemudian kita enter. Gitu, kita lihat ada di mana dia. Nah, ini kita sudah menggambar titik D ke titik C. Tadi saya perlihatkan gambarnya titik D ke titik C. Azimutnya 89,53, kemudian jaraknya adalah 18,52. Untuk selanjutnya kita bisa memilih menggambar
misalnya saja titik B, jadi jarak dari D ke B itu 24, jarak dari C ke B itu 14,30. Kita akan menggambarkan itu. Jadi jaraknya kita akan menggunakan ini dulu ya, gambar garis ukur. Dari titik D itu adalah 24,07 ya. Terus kemudian dari titik C itu adalah pas di tengah ya, itu adalah 14,30 gitu. Dan kemudian kita lakukan trilaterasi. Nah, sorry, kenapa seperti ini ya? Salah aku tadi. Kayak kita akan melakukan trilaterasi. Nah, seperti ini. Terus kemudian dari titik A, dari titik A ke titik B, dan kemudian dari titik A ke titik C. Ini kayaknya kita nggak perlu menggunakan data sudut ya, tapi tergantung sih nanti teman-teman mau menggunakan data yang mana. Oke, tapi kita hanya nggak perlu sudutnya lagi. Jadi dari titik A ini kita ke arah selatan itu 12,26 ke arah bawah gitu ya. Terus kemudian dari titik sini, dari titik B ke titik A itu adalah 21,31. Nah, kita bisa menggunakan trilaterasi. Nah, kita sudah ketemu titik A, B, C, D dengan diagonalnya 24,07. Begitu. Jadi nanti itu adalah prinsip penggambaran. Jadi prinsip penggambaran itu tadi adalah kita bisa menggambar menggunakan metode trilaterasi atau metode polar azimut atau sudut dengan searah jarum jam atau sudut berlawanan arah jarum jam, tergantung data ukuran teman-teman kayak gitu. Dan tadi saya juga sudah menerangkan mengenai bagaimana kita membuat titik dasar teknik gitu ya. Jadi membuat gambar titik dasar teknik seperti itu, TDT itu seperti apa. Kemudian juga tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana kita set layer supaya otomatis. Terus kemudian bagaimana kita bisa set line type scale-nya. Kemudian kita juga sudah bisa melakukan standarisasi tadi ya, dari garis ukur ini menjadi unsur batas bidang dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kemudian tadi apa lagi ya? Oh ya, kita sudah belajar mengenai bagaimana kita menggambar dimensi. Gambar dimensi, kalau dia titik kita pilih titik, kalau garis kita pilih garis, kalau sudut kita pilih sudut. Jadi seperti ini ya. Jadi kita sudah melakukan penggambaran ini seperti itu. Nah, untuk modul yang pertama ini cukup sampai sekian. Nanti di modul yang kedua kita akan melakukan bagaimana kita memberikan nomor induk bidang, NI